Oh no, that sums up the year perfectly. Hurts to be quarantined. Apa kabar Pak Rian? Alhamdulillah baik Pak Abdul Wahid. Sehat Pak? Alhamdulillah juga harus dijaga kesehatannya. Baik, terima kasih Pak Rian sudah sempatkan waktu untuk wawancara dengan Transgo News Pak. Iya Pak. Iya, menarik Pak untuk yang akan kita bahas ini Pak. Terkait driver fatigue atau kelelahan pengendara ya, pengemudi ya Pak. Ini Iya, Pak. kan basisnya dari peristiwa beberapa waktu lalu Pak, yang di mana ada pengemudi truk yang tertidur Pak di Lumajang gitu, yang akhirnya menimbulkan kemacetan panjang. Iya. Nah, dari perspektif dari Pak Rian itu seperti apa Pak melihat itu? Oke. Baik, ini masalah fatigue itu kalau yang selama ini saya pahami memang salah satu faktor yang banyak ditemui oleh teman-teman truckers, pengemudi truk, yaitu secara langsung sebagai pelakunya yang merasa ngantuknya, yang merasakan letihnya, merasakan fatigue-nya. Kalau dari sisi pengusaha adalah yang menerima dampaknya secara tidak langsung kan. Problemnya adalah ketika ngantuk, yang kita perlu pahami terlebih dahulu tentang ngantuknya dulu nih Pak. Ngantuk itu seperti apa sih sebenarnya? Mungkin ada orang yang lebih ahli daripada saya, tapi paling tidak ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan ngantuk. Secara dasarnya, ngantuk itu ada dua. Jadi, fatigue itu, letih itu ada dua. Kelelahan atau keletihan itu ada dua. Satu yang menyangkut fisik, yang satu adalah menyangkut mental. Contoh kalau fisik itu kita angkat-angkat barang, ya kan? Kita angkat barang dari satu tempat ke tempat lain, otot kita bergerak capek. Nah itu fatigue yang pertama. Fatigue yang kedua tuh mental. Mental ini dampaknya itu yang lebih repot. Kenapa? Dan ini yang paling banyak ditemui di teman-teman pengemudi truk, Bapak. Jadi beliau-beliau ini sudah capek, mentalnya capek, udah kelelahan karena beberapa faktor yang nanti akan kita lihat sama-sama. Akhirnya yang terjadi dampaknya itu adalah salah satunya menurunnya kemampuan untuk menganalisis kondisi di jalan. Jadi kemampuan melakukan analisis kondisi di jalan itu mengakibatkan efeknya itu, wah ini kondisi seperti ini, saya harus menghindar, saya harus ngerem, saya harus apa. Ini yang akhirnya jadi masalah kognitif. Secara psikologis, akhirnya kesulitan untuk membuat suatu keputusan di jalan, akhirnya ya malah mengarah kepada kecelakaan yang seharusnya bisa dihindarkan. Nah, yang lebih menarik lagi, ini kebetulan ada beberapa kasus yang saya pernah lihat, dari bahkan beberapa temuan mahasiswa saya, itu ada pengemudi yang sekaligus ngangkatin barang. Biasanya lifternya yang ngangkat dari dari gudang, dari warehouse masuk ke truk ada sendiri. Dari gudang masuk ke mobil box ada sendiri. Ini kadang-kadang karena satu dan lain hal yang jadi masalah adalah si sopir truknya yang harus ngangkat masuk. Ya, akhirnya dia ngalamin dua-duanya dialamin kan Pak. Kalau dia tidak angkat-angkat barang, mungkin yang jadi tantangan adalah mentalnya, psikologisnya, kecapeknya di situ. Nah, dan kalau kita melihat beberapa kasus kebetulan di Indonesia, kalau beberapa negara, ya kita lihat saja di negara-negara yang boleh dibilang maju, misalkan seperti di Kanada, itu ngantuk pengaruhnya 20%. Dari seluruh kecelakaan, 20% diantaranya disebabkan ngantuk. Gitu. Kemudian di Australia, itu sekitar 30-40% kecelakaan itu disebabkan ngantuk juga. Dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada sekitar 60%, Pak. 60% orang itu ngaku bahwa mereka tuh mengalami microsleep. Kalau 60% ini mengalami microsleep. Microsleep itu seperti apa sih? Microsleep itu kalau kita nyetir, mungkin Bapak pernah ngalami, saya juga pernah ngalami. Nggak harus disetir. Ketika kita sesaat, mungkin orang bilang tidur ayam itu loh Pak. Jadi kita lagi santai gitu, tiba-tiba set.
Nyadarnya, iya barusan tertidur, terlelap, wuts, gitu. Kondisi kalau kadang-kadang para ahli hipnosis bilang kondisi trans. Gitu. Nah, ini, tapi bukan transgo, bukan. Ini kondisinya trance. Nah, mulai masuk sedikit ke alam bawah sadar. Nah, problemnya ketika ini terjadi pada saat nyetir gitu. Ini jadi masalah gitu. Pada saat nyetir, masuk kondisi trans, microsleep. Ketika kita bergerak dengan kecepatan 100 km per jam, katakanlah di jalan tol gitu. 100 km per jam, kemudian kita terlelap selama 4 detik. Maka kendaraan kita, truk kita, kendaraan apapun gitu itu selama 4 detik itu tidak ada kontrol sama sekali. Tidak ada satupun yang mengendalikan kendaraan. Jadi itu endingnya di mana selama 4 detik itu bisa endingnya di pohon, bisa di kendaraan lain, bisa pembatas jalan. Seperti itu, Pak. Nah, itu 4 detik kira-kira 100 meter. 100 meter jauh, Pak. Itu beberapa hal terkait dengan apa itu fatigue dan beberapa kasus. Nah, sedangkan kalau kita lihat di faktor-faktor penyebabnya, ini yang menarik adalah banyak sih faktornya. Antara lain, kita tuh punya utang tidur, Pak. Utang tidur. Nah, ini mohon maaf, beberapa yang pernah saya terima laporannya atau dari informasi dari teman-teman yang memang aktif di tracking, banyak pengemudi itu yang mungkin besok tuh kerja sebetulnya. Problemnya malam ini pun masih begadang, entah itu ada kegiatan apa dan lain sebagainya. Nah, ini akhirnya menyebabkan kurang tidur. Oke, besok dia mungkin masih bisa melek, Pak. Tapi setelah beberapa hari dia melakukan hal seperti ini terus, punya akumulasi utang tidur. Begitu utang tidur ini terakumulasi, dampaknya ya pas endingnya itu, Pak, mungkin tidur. Tadinya kemarin saya juga nggak apa-apa kok, tiba-tiba. Saya yakin kita semua pernah mengalami hal tersebut. Nah, yang perlu diingat terkait dengan hal ini, terkait dengan melek atau bahasanya itu wakefulness gitu. Ini ada perbandingan. Jadi orang kurang tidur itu sama kayak orang minum alkohol. Bahasanya gitu. Orang kurang tidur selama 17 jam itu setara kalau BAC-nya itu blood alcohol concentration itu 0,05. Blood alcohol concentration itu bisa menyebabkan kita mulai tadi agak-agak ngantuk, udah mulai trans itu tadi. Nah, kalau naik misalkan kita selama 24 jam nggak tidur, itu setara dengan 0,08 BAC, blood alcohol concentration. Nah, ini kita udah mulai nggak bisa, mulai kesulitan lagi, makin sulit kita untuk bereaksi. Kalau yang tadi mungkin awalnya 0,05 kita sulit mengambil keputusan. Nah, 0,08 bisa membuat kita salah, kesulitan kita untuk bereaksi. Dan yang tertinggi ya tadi saya salah 21 jam. Kalau di 24 jam itu setara 0,1. Itu udah nggak karu-karuan, Pak. Udah pasti lebih parah. Nah, faktor lain yang menjadi penyebab itu adalah circadian rhythm. Circadian rhythm ini punya pengaruh. Circadian rhythm itu gini. Mungkin audiens atau pendengar Transgo juga pernah mengalami rasanya kalau kita sudah terbiasa bangun jam 5 pagi. Itu mau kita tidur jam berapa, tiba-tiba jam 5 pagi bangun. Atau kita sudah biasa sarapan jam 7 pagi. Tiba-tiba jam 7 pagi pasti kita lapar. Mau ke belakang gitu. Jam setengah 8 rasanya pengen ke belakang ya, karena selama ini kita sudah memprogram diri kita seperti itu. Nah, itu namanya circadian rhythm atau jam tubuh kita. Jam tubuh ini yang yang harus maunya tuh stabil terus seperti itu. Nah, ketika ini terganggu, jam tidur kita terganggu. Misalkan kita sudah terprogram selama ini jam 9 sampai jam 6 tidur, jam 9 sampai jam 6 pagi tidur. Tiba-tiba satu kali kita karena lembur dan lain sebagainya, akhirnya jam 9 malam itu nggak tidur. Entah mengerjakan apa sampai jam 12. Akhirnya jam 12 sampai. Nah, muncul lagi, Pak. Circadian rhythm-nya terganggu, muncul utang tidur. Wakefulness-nya nambah juga jadi berapa jam gitu. Nah, ini faktor-faktor yang sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri sebenarnya. Belum lagi ditambah dengan stres, kemudian pengaruh obat-obatan. Kan ada beberapa obat-obatan yang modelnya
begitu minum pasti ada tandanya dilarang sambil mengemudi. Nah ini juga perlu jadi perhatian. Kemudian kesulitan tidur karena insomnia. Ya ini banyak faktor. Jadi kadang-kadang sekian 1, 2, 3, 4, 5, 6 faktor ini bisa jadi satu gabungan, Pak. Satu gabungan yang bersama-sama mempengaruhi tubuh kita, ya akhirnya lelah, letih, ngantuk, dan lain sebagainya. Karena kalau kasus yang tadi kita angkat, yang menjadi latar belakang pembahasan kita, beberapa kali saya temui di tol Jakarta Cikampek, itu orang mengemudi, saya lihat, tidur Pak, itu sambil nyetir, seperti itu. Jadi saya harus seperti apa? Saya mau mengingatkan yang bersangkutan juga kesulitan. Sama Pak, itu mungkin juga dari sekian faktor mempengaruhi pengemudi yang di video tersebut yang beberapa waktu lalu tertidur akhirnya menyebabkan kemacetan panjang. Ya, tapi normalnya durasi maksimal untuk mengemudi berapa untuk pengemudi truk khususnya Pak? Oh oke. Ini KNKT memberikan suatu saran, kemudian juga kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 22 itu juga sudah disebutkan sebenarnya Pak, bagaimana kita mengatur ritme jam kerja. Dan itu sebenarnya diamanatkan di undang-undang bahwa pemberi kerja itu harus melakukan hal tersebut. Ini pun berlaku dari berbagai standar mengemudi di beberapa negara secara internasional pun menyarankan bahwa mengemudi itu maksimum dalam kurun 24 jam itu adalah sekitar 12 jam. Nggak boleh lebih. Ini rata-rata sih Pak. Saya lupa ini rata-rata atau karena begini, ada orang-orang yang lebih dari itu juga oke-oke aja gitu. Ya tadi circadian rhythm-nya. Tapi diambil nampaknya setahu saya ini diambil rata-ratanya bahwa maksimum adalah 12 jam dalam kurun 24 jam. Kemudian setiap interval 4 jam itu harus istirahat, harus tidur, harus istirahat paling tidak setengah jam. Nah, contohnya begini. Kalau kita punya rencana, katakanlah Kak, saya sering ambil contoh kalau misalkan kita ke Jakarta Surabaya deh gitu. Jakarta Surabaya zaman belum ada tol. Itu pasti lebih dari 12 jam kita sehari. 18 jam sampai 21 jam nyetir itu. Ya beberapa ada teman-teman kita yang bisa sampai 12 jam nyetir. Tapi itu pasti berbahaya. Nah, katakanlah 18 jam standar Jakarta Surabaya tanpa melewati tol Trans Jawa. Kita start jam 9 pagi. Ini ilustrasinya. Jam 9 pagi kita start jalan. Jalan dapat 4 jam, kira-kira 4 jam itu sampai Cirebon atau Kerawang begitu, sampai di situ istirahat 30 menit. Jalan lagi 4 jam. Istirahat lagi 30 menit. Total akumulasi kita mengemudi adalah sudah 8 jam. Setelah itu jalan lagi 4 jam. Total sudah 12 jam. Karena sudah 12 jam, maka sangat disarankan untuk berhenti. Sangat disarankan untuk berhenti. Loh kalau gitu nggak nyampe-nyampe dong Pak. Kan 18 jam, ntar nggak nyampe-nyampe Surabaya. Gimana dong caranya? Oke, kalau kita mau melakukan seperti itu, yang continuous, maka perlu sopir cadangan, harus ada backup. Pada saat sudah ketemu 12 jam, teman yang ganti. Atau lebih aman 4 jam, ganti lagi teman 4 jam, ganti lagi teman 4 jam. Nah, kalau tadi sudah terakumulasi 12 jam, maka baru boleh start nyetir lagi itu pukul 9 paginya. Yang bersangkutan harus seperti itu. Itu kira-kira Pak yang mengatur ritme mengemudi supaya tidak menjadi ngantuk. Satu hal juga yang perlu diperhatikan ketika ngantuk, ketika istirahat 30 menit itu sangat disarankan tidur Pak, benar-benar tidur. Istilahnya take a nap. Kayak tidur siang itu 30 menit itu beberapa institusi terkait dengan road safety menyarankan bahwa lakukan power nap. Power nap itu tidur sesaat kurang lebih 20 sampai 30 menit. Jadi kadang-kadang ada yang menyebutkan sampai dengan 60 menit. Itu maksudnya 60 menit dengan kadang-kadang persiapan gelisak-gelisik gitu kan, belum sampai tidur. Nah, itu total yang lelapnya adalah sekitar 30 menit. Itu memunculkan namanya power nap. Power nap artinya kita seger lagi. Kalau lewat dari itu, biasanya malah drop, lemas. Beberapa pengemudi ada yang melakukan strategi seperti ini.
mungkin dampaknya berbeda setiap orang. Hmm. Tapi ada yang saya sebelum tidur selama 30 menit, saya minum kopi terlebih dahulu. Wah, saya nggak bisa tidur Pak kalau minum kopi. Ya sudah, berarti jangan dilakukan. Gitu. Tapi beberapa orang yang mampu, yang bisa habis minum kopi tidur, ya minum aja, tidur. Nanti setelah 30 menit bangun, kafeinnya mulai bekerja. Nah, itu seger lagi, Pak. Ini kadang-kadang orang bilang, saya kalau minum kopi jadi nggak tidur. Ya karena habis minum kopi masih ngobrol, Pak. Jadi akhirnya ngobrol selama 30 menit tadi mengaktifkan kafeinnya, melek lagi. Padahal harapannya minum, tidur. Begitu tidur 30 menit bangun, kafeinnya aktif, kita bisa fresh lagi, kondisi kita badannya fresh, itunya juga secara mental sudah lebih baik. Pasti seperti itu. Itu kira-kira. Oh ya, satu lagi Pak. Sangat disarankan ketika tadi take a nap atau power nap atau lagi tidur istirahat itu, mohon tidak tidur di jok. Apalagi kita cuma reclining seat-nya kan gitu ke belakang terus tidur gitu. Jangan, mending keluar dari kursi pengemudi, maksudnya kita pindah tempat lain yang bener-bener tubuh kita kalau bisa rileks, lurus, istirahat. Karena apa? Dikhawatirkan alam bawah sadar atau tubuh kita itu malah tubuh kita itu merekam, oh tidur di jok itu boleh toh. Kalau tidur di jok boleh, berarti pas saya nyetir tidur juga boleh dong. Itu Pak, itu yang tidak diharapkan. Itu kira-kira Pak gambaran secara umumnya terkait dengan fatigue dasar atau hal-hal yang mendasar terkait dengan fatigue gitu. Dan terkait dengan tentunya kasus yang tadi Pak Abdul Wahid sampaikan sebagai dasar bincang-bincang kita hari ini. Seperti itu, Pak Abdul Wahid. Jadi jeda tidur 30 menit itu juga harus mutunya juga harus dipertimbangkan ya, Pak? Betul, Pak. Nah, terkait mutu, ini ada beberapa pendapat, Pak. Mohon izin. Jadi, ada beberapa orang yang menyampaikan bahwa tidur itu meskipun sejam, 2 jam, tapi yang penting kualitasnya. Saya mendapati beberapa ahli menyatakan tidak demikian. Makanya muncul yang tadi, utang tidur, Pak. Akumulasi utang tidur. Jadi jamnya itu memang harus jumlahnya sama. Orang dewasa itu sekitar 6 sampai 8 jam, berarti sehari semalam harus sekitar segitu 6 sampai 10 jam kalau nggak salah. Kalau anak kecil itu bisa sampai 18 jam tidur, 10. Nah, itu harus terpenuhi betul. Jadi kalau kita range-nya harus ada di antara itu. Jadi kalau range kita itu justru di luar itu, maaf di bawah itu, dampaknya ya tadi akumulasi kita punya utang tidur. Saya yakin audiens Transgo juga pernah merasakan kalau kita itu lagi ada event gitu, ada acara. Wah, ada acara nih, nyiapin bahan-bahan materi gitu. Yang kita biasanya jam 10 malam udah tidur, tiba-tiba karena nyiapin materi. Udah zaman SMA gitu, mau ada acara pesta di sekolah gitu kan. Wah, itu bikin ornamennya, bikin apa gitu. Oke, waktu itu kita kuat-kuat aja. Tapi setelah mendapat beberapa hari, udah mulai kerasa, oh iya lelah. Nah, itu bukti bahwa itu terakumulasi, Pak. Seperti itu gambarnya. Apalagi ya tadi, kalau tantangannya adalah teman-teman pengemudi, teman-teman trackers ini tidak cukup istirahat karena mungkin ada satu dan lain hal. Beliau ini besoknya kerja tapi malam ini masih entah itu begadang karena apa. Yang jadi tantangan kadang-kadang yang hobi bola, pas waktunya acara bolanya di jam-jam menjelang subuh gitu. Ini jadi tantangan lagi. Seperti itu. Ya, gejala umum dari ngantuk selain dari menguap itu apa sih sebenarnya? Oh iya. Baik Pak, gejala umum apa sih sebenarnya yang jadi tantangan adalah Pak, yang bisa merasakan itu adalah setiap orang sendiri karena bisa orang diharapkan kita itu bisa mengenali diri kita sendiri. Jadi, oh iya ya saya ini kalau kayak gini nih, saya ini menguap adalah benar-benar karena ngantuk atau menguapnya adalah karena ketularan teman.
Ini kan juga Oh, bisa gitu ya, Pak? satu hal. Nah, itu Pak, kan katanya menguap tuh nular Oh kan. iya, benar-benar. Katanya. Jadi ketika temennya, wah, kita ikutan. Berapa detik kemudian pasti ngikut. Nah, ini yang mungkin perlu kita apa ya? Balik ke kita yang saya ini cuma ikut-ikutan teman, terpengaruh teman tadi, atau memang beneran saya ngantuk. Nah, ketika kita bisa mengenali hal ini, kita akan bisa tahu recover kita seperti, bukan recovery sebenarnya, menangani ini akan seperti apa. Masalahnya ketika ngantuk nggak ada cara lain kecuali tidur, Pak. Nggak ada obat lain. Sudah, karena tadi makanya ada utang udah utang tidur. Nah, antara lain ya memang secara umum mata terasa sering menguap dan lain sebagainya, konsentrasi sudah mulai menurun, kemampuan bereaksi juga sudah mulai menurun. Nah, itu ciri-ciri secara umum. Tapi sekali lagi yang paling bisa mengenal diri sendiri, paling bisa mengenali tanda-tanda ngantuk itu adalah si pengemudi sendiri atau kita secara umum sebagai manusia. Oh ya, saya jam sekian biasanya ngantuk. Kalau saya pribadi, saya hafal. Oke, saya biasanya jam 4 sore atau jam 4 pagi itu saya biasanya ngantuk. Maka kalau jam segitu saya nggak mau nyetir. Nah, itu salah satu hal yang harus dikenali. Meskipun belum menguap, meskipun belum terasa ngantuk, mata kita belum pedes, itu sekitar pukul segitu, ini biasanya kalau saya paksi jalan, biasanya saya akan cenderung untuk ngantuk. Nah, ini perlu jadi perlu untuk kita sebagai pengemudi itu mengenali hal tersebut. Yang menarik, Pak, sebenarnya kan kita juga tidak bisa melihat hal seperti ini hanya dari satu sisi ya. Artinya hanya dari pengemudinya saja, tapi juga alangkah baiknya juga kita melihat dari sisi employer-nya atau dari sisi pemberi kerja. Ini pemberi kerja juga sudah harusnya juga bisa mengenali ini anak buah saya ini juga ini biasanya ngantuan nih, jam sekian ngantuan. Ini berarti kalau seperti itu jangan dibuatkan jadwal di jam-jam segitu, jangan pernah dia narik jam segitu. Nah, hal-hal seperti itu juga menjadi suatu concern yang perlu mungkin perlu dikomunikasikan, karena tidak bisa diselesaikan dari satu pihak. Misalkan employer bilang, pemberi kerja bilangnya, oh kamu harus ngatur dong jam tidur kamu supaya kamu bisa bekerja dengan baik. Dari si siapa pekerjanya, sopirnya bilang, Pak, aturannya juga masa nyetir jam sekian nih, jam sekian kan saya jamnya ngantuk. Nah, misal seperti itu yang perlu dikomunikasikan, Pak. Ini yang kadang-kadang miskom, akhirnya ya malah ngantuk beneran dan crash. Ini yang tidak kita harapkan tentunya. Seperti itu kira-kira. Ya, kondisi terkini kan sudah ada teknologi yang mampu untuk mendeteksi behavior dari pengemudi itu, Pak. Itu membantu nggak, Pak? Membantu, tapi ya ini sampai saat ini banyak teman-teman peneliti yang berusaha mendeteksi, Pak, tapi tidak akan bisa menggantikan tidur, itu yang pasti. Jadi ketika ngantuk apa yang harus dilakukan? Ngantuk, kendaraan ini harus seperti apa? Kendaraan harus seperti apa ketika ini terdeteksi ngantuk? Biasanya beberapa teknologi ada yang begitu orangnya mulai ngantuk terlihat terdeteksi perubahan mata, perubahan nunduk dan lain sebagainya, itu langsung mulai menurunkan kecepatan dan lain sebagainya. Itu ada yang seperti itu. Problemnya ketika teknologi itu mungkin diharapkan adalah ini menurunkan kecepatan dan kemudian minggir, dan itu otomatis gitu kan. Yang jadi tantangan kalau di jalannya adalah jalan padat. Ketika jalannya tol kosong itu enak-enak saja, teknologi itu mungkin masih bisa digunakan. Tapi masalahnya adalah ketika kita memasuki area padat penduduk dan ngantuknya datang di situ. Maka dari itu salah satu hal yang terpenting adalah melakukan journey management, Pak. Journey management. Jadi sebenarnya ngantuk itu, kalau saya sudah tahu jam 4 itu ngantuk, maka saya harus jam 4 itu sampai di sini. Itu harus dibuat plan-nya, Pak. Itu harus kita atur, kita buat rencana perjalanan. Oke, saya berangkat jam segini, berarti jam 4 adalah sampai di sini. Kalau jam 4 sampai di sini, area yang terdekat yang bisa untuk saya istirahat di mana? Seperti itu. Dan balik lagi, harapannya sinkronisasi antara employer dan employee, antara pemberi kerja dan trackernya ini harus bagus memang. Di satu sisi mungkin
pemberi kerja, kamu harus tiba tepat waktu loh. Ini barang harus ditunggu jam sekian. Baru itu salah satu stres juga, Pak. Nah, tadi yang di bagian ya waktu kita bahas di awal tentang fatigue, dasar-dasar fatigue, apa yang terkait dengan fatigue itu salah satunya stresnya salah satunya begitu. Work related behavior ya, work related lah, ngantuknya, work related road safety itu. Ini saya kena push jam sekian. Itu sebenarnya tidak hanya terjadi pada teman-teman tracker, tapi kita pengemudi kendaraan light vehicle pun terpengaruh sebenarnya. Misalkan, wah ini jam 8 Ted harus rapat. Wah ini udah jam 8 kurang seperempat, jam 8 kurang seperempat, jam 8 setengah 8, ini saya masih macet di tol, gimana? Itu stres juga bisa mempengaruhi cara kita mengemudi dan mengambil keputusan menjadi lebih berbahaya. Seperti itu kira-kira Pak Wahid. Baik.